Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolres Kabupaten Mukomuko, Pak Dandim, Pak Bupati, Pak Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, Pak Sekda, Pak Kejari. Jadi siapa? Ya, okay. Jadi terima kasih Pak Kapolres telah mengadakan acara ini. Jadi seharusnya acara ini diadakan oleh Pemda sebenarnya. Tapi terima kasih Pak Kapolres telah mengapresiasi acara ini sehingga dari umur 0 sampai 17 tahun baru sekarang ada pertemuan seperti ini. Selama ini belum ada. Jadi terima kasih. Jadi di sini saya sampaikan pokok permasalahan kita adalah di sini adalah molah kita nyari solusi. Kalau dari awal tadi sampai saat ini, kalau kita dengar dari pembicara terdahulu, ini bukan solusi yang kita cari. Nampaknya ada perdebatan-perdebatan. Jadi menyanjungkan bahwa kitalah, sayalah, bagaimana hal ini kita kesampingkan. Jadi sejarah ini perlu kita ingat kembali seperti itu. Jadi untuk mencari solusi ini, mohon maaf saya Pak Ali Stafeni. Jadi beliau kolega saya waktu di DPRD Kabupaten Mukomuko, 5 tahun berteman dengan beliau. Saya tahu persis kapasitas beliau. Jadi selama 5 tahun saya menjabat di DPRD Mukomuko, sudah sering kami menyampaikan khususnya ke pemerintah daerah hal yang jadi pokok permasalahan pada malam hari ini. Telah kami sampaikan baik melalui lembaga langsung, bagaimana Kabupaten Mukomuko ini mau dibawa kemana. Kabupaten Mukomuko ini apakah mau digadaikan, apakah mau dimajukan, atau mau ditebenamkan, tenggelamkan, kan seperti itu kata Menteri Susi dulu ya. Jadi selama 5 tahun itu nggak ada sama sekali solusi pertemuan dengan pihak pemerintah daerah dengan DPRD. Jangankan dengan masyarakat biasa, dengan DPRD saja tidak ada selama 5 tahun. Jadi kami anggap karena posisi dewan waktu itu adalah kolektif dan kollegial, jadi tidak bisa bergerak sendiri karena punya lembaga seperti itu. Jadi harapan kami, apa solusi untuk ke depan? Karena Kabupaten Mukomuko ini udah 17 tahun, udah masa yang sangat belia seperti itu. Jadi sangat produktif. Solusinya adalah bagaimana kerjasama yang baik itu pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Mukomuko, Kapolres, Kejari juga, terus tokoh masyarakat, itu yang penting. Yang keduanya adalah letakkan posisi kualitas seseorang pada tempatnya. Itu aja. Kalau itu sudah dilakukan, saya yakin umpamanya kalau menteri hewan, kalau kita letakkan di menteri kehutanan kan tidak masuk dia ya. Muko-muko ini terjadi seperti itu. Saya waktu reses di mana-mana saya sampaikan. Jadi muko-muko ini posisinya seperti apa? Apakah pengen maju? Seperti yang saya sampaikan tadi seperti itu. Jadi nampaknya pengennya bukannya maju, malah dibilang jalan di tepat juga enggak. Tapi kita lihat selama ini 10 kabupaten kota seprovinsi Bengkulu, Muko-muko boleh dibilang terkenal Muko-muko. Kalau masalah kekayaan saya rasa nomor 2 dari kota. Di mana-mana asal nama Muko-muko yang dibawa keluar dari Muko-muko, kalau biasanya parkir kita di sana itu 3.000, kita di Embat 10.000.
Itu muko-muko. Tapi isi sebenarnya itu kan cuma di luar. Coba lihat isi di dalamnya. Yang saya sampaikan ini tadi adalah letakkan posisi tempatan seseorang pada tempatnya. Setuju apa enggak itu? Oke. Ini saya bilang orang pertanian disuruh tukang suntik sapi. Salah obat gimana? Mati enggak sapinya? Oke. Tunggu Pak, saya belum selesai Pak. Iya Pak, tunggu Pak. Sabar Pak. Saya belum selesai kita Pak. ke Pak Franky dulu. Jadi harapan saya sebagai tokoh masyarakat, mari kita saling membahu, saling bergandengan tangan. Bagaimana ke depan? Mau dibawa mana Kabupaten Muko-Muko ini untuk lebih maju lagi? Jadi saya tidak bisa menyampaikan itu. Jadi mohon kepada kawan-kawan, bagaimana solusi ini bisa kita capai secara bersama-sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kita lanjut ke LPKP terlebih dahulu. Silakan, Bang. Oke. Ya. Bagaimana dari LSM ya? Ya, lembaga swadaya masyarakat yang ada dan bergerak di Kabupaten Muko-Muko menyikapi selama 17 tahun Kabupaten Muko-Muko ini. Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Khairul Huda, Bapak Ketua DPRD Kakanda kami Ali Sabtaini, Bapak Kapolres, Ketua Pengadilan, Dandim, Bapak Kejari, terus Bapak Sekda dan kawan-kawan baik dari penonton, terus dari tokoh presidium, tokoh masyarakat. Sedikit saya klarifikasi, kita namanya LPKPK Mas. Oh ya, maaf Pak. Jadi untuk diluruskan saja. Oke, siap. Baik, tadi sudah banyak perbincangan, baik dari Bapak Khairul Huda sendiri, terus dari tokoh masyarakat presidium sudah bergembleng menyampaikan masalah sampai terbentuknya Kabupaten Muko-Muko ini. Jadi saya diminta lebih ke perjalanannya, karena saya tidak terlibat Pak, karena masih muda, belum waktu pemekaran kita masih SD kayak. Jadi terlepas dari itu kita hanya melihat dan bisa menganalisis suatu permasalahan dan perkembangan dan perjalanannya sebuah kabupaten ini sampai dari awal sampai terbentuknya sekarang ini gitu. Jadi saya lebih terfokus, mungkin ini Pak Bupati, mohon maaf saya tidak mengkritik Bapak Khairul Huda ya Pak, tapi saya mengkritik seorang Bapak Bupati. Tolong digaris bawah itu nanti kalau memang ada sebuah kata kritikan, lebih baik saya luruskan terlebih dahulu nanti supaya tidak ada bias dari hal-hal yang lain gitu. Baik, saya akan lebih berbicara masalah perkembangan ya Mas. Iya benar. Perkembangan yang pertama saya lebih bercerita birokrasi sejauh ini seperti apa perkembangannya, terus pembangunan, terus sosial dan perekonomian nanti yang terakhir. Di sini birokrasi saya menilai belum tercapainya sebuah tatanan birokrasi dalam sebuah pemerintahan sesuai dengan nawacita sendiri, dari sebuah visi misi. Saya lebih terfokus ke pemerintahan sekarang Mas, lebih boleh mengulas ke belakang nanti perbandingannya dari sebuah nawacita dari Bapak Khairul Huda sendiri sebagai Bupati Muko-Muko. Dari awal menanamkan sebuah konsep visi misi itu yang ingin membawa roda pemerintahan ini ke depannya seperti apa nanti. Jadi dalam sebuah tatanan birokrasi, betul yang disampaikan oleh Kakanda kami tadi, adanya suatu tempat yang pas. Jadi di Muko-Muko pada saat ini dalam proses, mudah-mudahan ke depannya bisa diperubahan Pak. Perubahan nanti bisa jadi motivasi atau selainnya, sehingga kita sama-sama ingin Muko-Muko ini maju dan bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang ada.
Karena saya melihat Kabupaten Mukomuko ini baik dari potensi SDM-nya sendiri, kita tidak kalah bersaing dengan potensi-potensi SDM yang ada dengan kabupaten-kabupaten lain. Jadi harapan saya banyak loh SDM yang bisa bersama-sama Pak membantu Bapak Khairul Huda untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan ini ingin bersaing gitu. Saya banyak melihat itu. Tapi yang sampai sekarang ini belum optimal. Kalau tidak belum optimal Pak. Dalam penempatan sebuah orang atau SDM dalam sebuah birokrasi itu. Terus yang kedua, dalam prospek pembangunan dari zaman pertama pemekaran itu tidak signifikan dalam proses perkembangannya, belum signifikan. Kenapa? Saya rasa Mukomuko ini mempunyai banyak potensi alam yang menggenjot sebuah pembangunan itu bisa lebih cepat berjalan. Bukan berjalan, tapi tidak, kalau ibarat kata mengayuh sepeda itu, ya kita mau slow apa gitu. Padahal kita bisa mengayuh itu untuk mencapai sebuah atau untuk bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Saya lihat dari berapa permasalahan mungkin hanya melanjutkan dalam sebuah pembangunan ini, hanya melanjutkan dari pembangunan atau yang sebelumnya yang dipimpin oleh Bapak Bupati Iwan Yunus. Saya lihat belum ada dalam sebuah nawacita yang diletakkan atau yang disampaikan oleh Bapak Bupati dalam sebelum kampanyenya itu untuk mencapai atau membangun Kabupaten Mukomuko. Saya hanya lihat pembangunan ada, tapi itu melanjutkan sebuah pembangunan yang sudah terkonsep pada saat itu. Mungkin Bapak Bupati sudah punya juga konsep, tapi itu belum optimal untuk 17 tahun perjalanan Kabupaten Mukomuko. Kemudian di segi kita contoh ambil, karena dampak dari sebuah birokrasi yang tidak bisa berjalan, ada permasalahan yang sedang ramai atau diperbincangkan oleh masyarakat Kabupaten Mukomuko pada saat ini adalah adanya suatu titik permasalahan yang terjadi baru-baru ini, baru panas-panasan ini, adalah tidaknya lancarnya sebuah pembayaran atau mandeknya sebuah pembayaran yang terjadi di Kabupaten Muko ini. Ini masih sedang berjalan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, nanti bisa jadi acuan untuk kedepannya supaya permasalahan ini bisa tidak terulang lagi gitu. Kita berharapan mudah-mudahan Bapak Khairul Huda dengan bawahannya nanti yang membantu mereka bisa menyelesaikan sebuah permasalahan besar ini, ya, sehingga bisa masyarakat tahu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat atau waktu yang singkat kita bisa menemukan titik-titik permasalahannya gitu. Kemudian dari segi perekonomian, saya melihat bahwa Mukomuko ini adalah dengan perekonomian pendapatan masyarakatnya adalah perkebunan sawit Pak. Penghasilan kehidupan mereka adalah kebun sawit. Jadi melihat dari 17 tahun ini, stabilitas harga sawit itu tidak bisa diberi solusi oleh pemerintah baik untuk penempatan harga, karena ini merupakan sebuah perekonomian yang sangat diandalkan oleh masyarakat Kabupaten Mukomuko. Jadi naik turun tidak bisa menjadi stabilitas. Jadi masalah pendapatan itu berpengaruh, kehidupan mereka di lingkungan sana. Jadi harus ada hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas perekonomian yang ada pada saat ini, terkhususnya untuk masyarakat petani sawit itu. Jangan sampai dia setiap turun menjerit gitu. Nah, gitu. Jadi jangan setiap naik jadi itu oleh pemerintah. Jadi jangan, harapan kita jangan seperti itu. Jadi ada ketika turun masyarakat teriak-teriak gitu. Jadi kalau bisa pemerintah memberikan solusi, harus adanya strata gitu. Jadi ketika turun masyarakat tidak teriak, ketika naik masyarakat pemerintah tidak teriak, oh itu udah sawit mahal loh gitu. Nah, ini sekarang gimana, sawit udah mahal gitu. Jadi harus adanya pemerataan supaya tidak ada tekanan-tekanan yang terjadi. Mungkin itu dulu Mas. Kalau masalah sosial kita dari berapa aspek, berapa suku, jadi jangan dijadikan sebuah momok dalam sebuah
karena pesta demokrasi gitu. Sebentar lagi kita merupakan pesta demokrasi, harapan kita ke depannya dalam pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik supaya tidak adanya gesekan-gesekan antar suku dan ras. Karena kita ada berapa suku yang ada di Kabupaten Mukomuko ini. Semoga ke depannya bisa berjalan dan pihak Kapolres bisa menetralisir permasalahan-permasalahan itu nanti. Sebelum saya tutup, saya juga mengapresiasi sebuah kegiatan dari Kuala Lumpur ini. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut atau bisa diambil alih oleh pemerintah daerah. Jangan kita takut dalam sebuah dengan permasalahan, karena permasalahan itu adalah akar untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi jangan jadikan itu, oh ada masalah kita takut, kita lari. Jangan seperti itu, karena mungkin tidak semua orang itu menyalah, mungkin dia bisa menawarkan sebuah solusi dan pemikiran. Mungkin itu dulu Mas. Terima kasih Bapak Kapolres sudah mengundang dan percaya kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi setelah kita mendengarkan beberapa narasumber menyampaikan, itu lebih banyak ke pemerintah Pak, ke Bupati. Ini seperti apa Pak? Terkait dengan penempatan, terus habis itu pembangunan, dan juga terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan, itu seperti apa tanggapan Bapak selaku Bupati Kabupaten Mukomuko saat ini, itu seperti apa? Nanti kita juga akan ambil pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Pak. Mungkin Pak Bupati belum add kita Pak, ya kan? Kita sudah add, cuman belum di add back kan. Jadi kami mohon, silakan Pak. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Mas Indra Cipta, Mas Ferry, Pak Franky Jana, terus Pak BM. Saya terima kasih ya sekali lagi, masukan-masukan ini buat sebuah bahan pembelajaran bagi kita semuanya. Proses sejarah, proses pembangunan ini adalah sebuah proses yang terus-menerus berubah, memperbaiki, salah, diperbaiki, dan lama-lama kita menjadi sebuah sistem manajemen pemerintahan yang lebih bagus. 17 tahun kita telah melalui sebuah proses pemerintahan ya, dari pemerintahan satu dengan pemerintahan yang lain dan semua bersinergi, dan saya yakin, saya punya optimistis bahwa Kabupaten Mukomuko ke depan akan lebih baik ya, karena berkat putra-putri terbaiknya memberikan satu masukan, dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Mas Indra Cipta, bahwa tadi sebuah letak, sebuah sistem nilai yang kita lakukan, yaitu sebuah proses penghargaan ya. Maksudnya sistem ini harus terbangun bahwa kita ada itu berkat sebuah badan perjuangan, dan saya terima masukan itu. Ke depan kita akan perbaiki Mas Indra Cipta, kita sama-sama bagaimana kita menghargai para pejuang, para pemekaran ya, pejuang pemekaran ini dengan bagus. Terus sama Pak BM ya, Pak BM saya juga ucapkan terima kasih. Beliau bagaimanapun sangat berjasa pada pemerintah ya, karena beliau waktu itu beliau menjabat sebagai sekda ya, beliau telah juga memberikan kontribusi yang baik ya, yang tidak sedikit kepada kemajuan Kabupaten Mukomuko, termasuk Mas Ferry dan Mas Franky Jana. Franky Jana tentunya waktu dulu di kelembagaan ya, kita tidak akan mungkin bisa begini tanpa peran beliau-beliau, karena kita membahas bersama-sama, melakukan bersama-sama, sehingga terciptalah sebuah anggaran yang disahkan oleh anggota dewan, kita lakukan bersama-sama. Dan juga bagaimana birokrasi yang tadi diberikan masukan bahwa birokrasi harus sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bidang, keahlian dan sebagainya. Saya juga sampaikan ucapan terima kasih. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putri terbaik kita ini kadang-kadang
dalam satu struktur harus berpengalaman muter dalam sebuah bidang-bidang tertentu. Dia berpengalaman, dan bagi kita berasumsi bahwa seorang sarjana itu adalah orang yang bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Kadang-kadang orang yang dia terampil atau sesuai bidangnya kita tempatkan pada bidang tertentu, tapi karena kinerjanya tidak ada, karena loyalitas pada pengabdian kerjanya tidak ada, maka tentu kita alihkan pada bidang tertentu dan kita ganti dengan seseorang yang mampu, biarpun toh itu tidak kesesuaiannya tidak terlalu, tapi ketika kita tempatkan dia mampu, kadang-kadang gitu, maka dari itu ke depan mungkin kita sesuaikan, termasuk birokrasi ya dan sebagainya, tentu itu kita tempatkan. Ingat, dan kita yakin bahwa ini proses, semuanya proses. 17 tahun adalah waktu yang lama, juga waktu yang singkat ya, biar ketika kita harus maju dan sebagainya, termasuk sistem manajemen keuangan, bagaimana keuangan kita kemarin ya, atau ada itu semata bukan sebuah kesengajaan ya, itu semuanya karena keinginan kita untuk membangun lebih banyak, ternyata keuangan kita sangat minim ya, tidak ada satupun yang kita sembunyikan, tidak ada satupun keuangan yang kita peruntukkan tidak prosedur, kita tidak berani. Dan saya menjaga putra-putri terbaik Kabupaten Mukomuko jangan sampai tersentuh oleh hukum ini. Makanya ketika saya berbicara prosedur yang ada, kalaupun kita mau sesuatu lakukan dengan prosedur. Dan alhamdulillah saya yakin putra-putri terbaik Kabupaten Mukomuko yang ada di birokrasi sudah memahami dan bisa, dan saya mohon doa restunya, mudah-mudahan putra-putri terbaik Kabupaten Mukomuko menjalankan roda pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Dan tadi masalah perencanaan visi dan misi kita juga, saya kumpulkan putra-putri yang terbaik di Kabupaten Mukomuko, saya ajak diskusi gimana membangun Kabupaten Mukomuko ini. Saya ajak masukan-masukan, termasuk PGRI, termasuk institusi yang ada, saya ajak bicara. Kelembagaan birokrasi, saya kepingin Kabupaten Mukomuko maju, dia terjemahkan, dia tulis, dia rencanakan, itu semua putra-putri terbaik Kabupaten Mukomuko. Kita ajak bersama-sama. Bagi saya, bupati itu tidak hebat, yang hebat adalah orang staf-staf putra-putri yang ada di Kabupaten Mukomuko. Ini orang hebat. Ketika dia hebat, bupati ikut saja kehebatan daripada putra-putri terbaik birokrasi yang ada. Maka dari itu bapak-bapak, saya mengajak refleksi ke depan. 17 tahun putra-putri yang terbaik itu telah berjuang, telah mengisi pembangunan, melanjutkan perjuangan para presidium, para pejuang mengisi, dan tentu taruhannya kadang-kadang resikonya kadang-kadang juga bersentuhan dengan hukum. Ini yang ingin saya sampaikan. Maka kalaupun ada masukan, kami akan terima ya, masukan itu bagus, masukan itu prosedur kita terima, termasuk lembaga-lembaga ormas dan sebagainya, kami terima masukan. Kalaupun saya pun pengen juga keaktifan semuanya, dinas-dinas, kalaupun ada sesuatu hal masuk ke dinas, sampaikan ke dinas ya, saya kepengen dan sebagainya. Saya tunggu pemikiran putra-putri terbaik di Kabupaten Mukomuko untuk membangun Kabupaten Mukomuko itu tidak bisa sendirian, perlu masukan, perlu sinergi, perlu kerjasama semua komponen yang ada. Dan kesuksesan bukan diklaim oleh pemerintah daerah, tapi berkat kerjasama legislatif, yudikatif, tokoh-tokoh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ormas-ormas semuanya itu terlibat di sana. Keberhasilan juga sama, dan saya tidak pernah mengklaim bahwa itu keberhasilan. Dan saya sampaikan bahwa alur pemerintahan dari pertama sampai sekarang ini keterkaitan ada, yang baik dilanjutkan, yang belum bagus kita benahi, dan kita juga sama nanti akan dilanjutkan. Itu sebuah kesinambungan. Saya tidak pernah mengajari birokrasi saya, staf-staf saya untuk
hujat pemerintahan yang dulu. Saya tidak pernah mengajari dan saya tidak boleh itu. Semua itu adalah jasa-jasa para pendahulu pembangunan yang ada. Pemerintah ini adalah proses berkesinambungan. Daerah ini kita ciptakan daerah yang baik, daerah di mana karakter masyarakatnya bisa satu sama lain bekerjasama, toleransi yang bagus, sehingga pembangunan yang kita persiapkan, infrastruktur, pembangunan yang ada, kualitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang kita nomor 2, ya nomor 2 di bawah provinsi ini modal utama kita untuk meraih sebuah kemandirian, meraih sebuah masyarakat pertanian, masyarakat perkebunan menuju masyarakat yang industri. Dan kita tentu melihat bagaimana industri berkembang di Kabupaten Mukomuko ini, dan RT RW kita juga mempersilahkan bagaimana investasi. Majunya daerah itu tidak bisa karena APBD saja, tapi juga bagaimana investasi itu masuk di wilayah kita, sehingga nanti dengan berkembangnya investasi maka anak-anak cucu kita mudah untuk mendapatkan pekerjaan, mudah untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada. Ini semua berkat siapa? Berkat semuanya, berkat kita semuanya. Tidak ada kita mengklaim, dan saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan semuanya, termasuk institusi TNI, Polri, dan kelembagaan-kelembagaan yudikatif lainnya atas perhatian, atas bantuannya, juga termasuk teman-teman ya semuanya. Mudah semuanya yang ada di sini ini masukan bagi kita. Terkhusus Pak BM ya, beliau ini waktu saya wakil bupati, beliau sekda, dia juga berperan aktif dalam memberikan kebermanfaat untuk pembangunan ya. Maka dari itu secara pribadi saya apresiasi beliau sebagai seorang pejuang, seorang yang bermanfaat untuk Kabupaten Mukomuko ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita optimis, putra-putri terbaik Kabupaten Mukomuko mampu untuk memajukan Kabupaten Mukomuko ini ke depan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.